Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Untuk memulai ibadah pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu pembukaan yang terambil dari Kidung Muda Budi 57. Untuk memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah berkumpul di sini, Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini. Kau bimbing kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita persiapkan bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Kita persiapkan terlebih dahulu. Apabila sudah siap, sebelum membacanya dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas semua penyertaan yang boleh Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu ya Tuhan. Satukan pikiran kami supaya kami semua bisa mengerti apa yang kami baca dan kami dengar pada hari ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Amin. Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6 ini berisi mengenai hak dan aturan sebagai budak. Peraturan ini dibuat dan diberikan kepada umat Tuhan agar mereka tidak memperlakukan saudara dan bangsa mereka sendiri sama seperti yang mereka alami di Mesir. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa mereka bisa mengadopsi apa yang mereka alami atau cara-cara perbudakan di Mesir dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Nah, Allah tidak ingin hal itu terjadi. Oleh sebab itu, Allah ingin agar bangsa Israel menunjukkan sebagai bangsa yang bermurah hati. Allah ingin agar bangsa Israel menjadi bangsa, yaitu sebagai bangsa yang sebagai citra dan mitra Allah. Citra Allah, apakah kalian tahu? Ya, sebagai gambaran Allah. Sebagai gambaran Allah ini maksudnya seperti apa?
Sebagai gambaran Allah ini maksudnya Allah ingin agar bangsa Israel sebagai bangsa yang penuh kasih, sebagai bangsa yang rasa kepeduliannya tinggi terhadap sesamanya, sebagai bangsa yang pemaaf, dan sebagai mitra Allah. Allah ingin agar bangsa Israel bisa berjalan beriringan bersama-sama dengan Allah untuk menuju ke satu tujuan yang sama, yaitu menyebarkan kasih dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan sebagai mitra Allah, Allah ingin agar bangsa Israel dapat hidup dengan cara hidup berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, sehingga bangsa Israel bisa hidup berkualitas sebagai rekan sekerja Allah. Nah, adik-adik teruna, apa yang Allah inginkan terhadap bangsa Israel sama seperti Allah inginkan terhadap kita. Allah ingin agar teruna bisa memperlakukan orang lain tidak semena-mena, seperti menyuruh orang lain melakukan hal sesuka hatinya, kemudian membuli orang-orang yang dianggap lemah, dan meremehkan orang lain, dan sebagainya. Namun Allah ingin agar teruna bisa menjadi citra Allah yang penuh kasih, yang dinampakkan dalam perilaku yang memperlakukan orang lain dengan penuh kasih, peduli dan solidar terhadap mereka yang tertindas, dan memperlakukan setiap orang dengan penuh hormat tanpa merendahkan orang lain. Sebagai penutup, kita diingatkan kembali agar kita sebagai umat yang telah menerima anugerah kebebasan harus bisa menjadi citra dan mitra Allah dengan hidup berkualitas yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah Kak Ika berikan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 154 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih ya Tuhan, bahwa dalam 1 minggu ini Kau menyertai kami semua ya Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk teruna-teruni kami ya Tuhan dimanapun mereka berada. Hendaknya Kau berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Kau berikan mereka semangat dalam pembelajaran jarak jauh ya Tuhan. Kau bimbing mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa memberikan yang terbaik apa yang mereka punya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kau tetap memberikan mereka hikmat ya Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kau bimbing mereka sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak
dan sebagai seorang teruna, sebagai seorang teman ya Tuhan. Kau sertai mereka ya Tuhan dalam segala aktivitas mereka yang boleh mereka lakukan dalam hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan teruna kami yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Hendaknya Kau jamah mereka ya Tuhan. Kau berkati obat-obatan yang mereka konsumsi. Kau berkati mereka semua ya Tuhan, supaya mereka bisa kembali sehat seperti semula ya Tuhan. Kau bimbing juga ya Tuhan teruna-teruni kami ya Tuhan dalam masa pandemi ini ya Tuhan, supaya mereka bisa hidup disiplin ya Tuhan, supaya mereka bisa hidup mematuhi peraturan yang ada dalam lingkungan mereka ya Tuhan, supaya mereka semua bisa menjaga diri agar mereka semua dapat terhindar baik dari penyakit yang saat ini sedang mewabah maupun terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, sempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahannya bisa kalian kumpulkan ke orang tua masing-masing untuk dibawa ke gereja. Kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 428. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan ini agar persembahan ini dapat berguna Tuhan bagi gereja dan kita semua Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, amin. Teman-teman, kita akan memasuki pengutusan. Untuk pengutusan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 370. Adik-adik sekalian, sebelum kita melakukan aktivitas kita kembali,
Dan untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kita dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan yang diberikan kepada kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman yang begitu indah yang boleh Kau perdengarkan bagi kami semua. Mampukan kami semua ya Tuhan sebagai citra dan mitra kerja-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa hidup berkualitas dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, amin. Teman-teman, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk kembali beribadah di minggu depan. Sampai jumpa kembali. Dadah. Terima kasih.